Bismillahirrahmanirrahim. I am, apa bedanya dan bagaimana cara menggunakannya? Simak videonya sampai selesai. I digunakan sebagai subjek dalam kalimat, yaitu pelaku dari sebuah tindakan, aktivitas, atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merujuk pada diri sendiri. Seperti contoh, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. I sebagai subjek, yaitu pelaku dari sebuah tindakan. Kemudian it adalah predikat, yaitu sebuah tindakan, aktivitas atau pekerjaan. Dan apple adalah objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan tersebut. Contoh lainnya, I go to school. Saya pergi ke sekolah. I adalah subjek, sedangkan go adalah predikat, dan school adalah objek. Contoh lainnya, I saw a cat. Saya melihat seekor kucing. I adalah subjek, yaitu pelaku dari sebuah tindakan, yaitu sebagai predikat. Kemudian cat adalah sebagai objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan. Sekarang I am atau am. I am or am itu adalah to be dari I. Kalau dari segi makna dan fungsi itu sama ya, tidak ada bedanya, yaitu sama-sama untuk menyatakan, menjelaskan, dan menerangkan tentang keadaan atau identitas dari diri sendiri. Contoh kalimat, I am happy atau I'm happy. Saya senang. Kemudian I am feeling sick atau I'm feeling sick. Saya merasa sakit. Contoh lainnya, I am atau I'm from Garut. Saya berasal dari Garut. Kemudian I am atau I'm a student. Saya adalah seorang murid. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara I am sama am? I am itu adalah bahasa formal, sedangkan am itu adalah bahasa informal. Itu bahasa biasa yang digunakan sehari-hari. Nah, cara menggunakannya, kalau untuk gaya formal atau dalam kondisi formal seperti sedang berbicara kepada orang yang dihormati, orang yang lebih tua, sedang berkhutbah, dan lain-lain, itu lebih baik pakai I am karena itu lebih formal dibandingkan dengan am. Dan untuk bicara sehari-hari, berbicara dengan orang yang akrab, dekat, keluarga, teman, tetangga, itu pakai am saja karena lebih ringkas cara pengucapannya. Cara penulisannya juga sama ya, seperti itu ya. Kalau menulis sebuah laporan atau surat penting atau dokumen resmi, itu lebih baik pakai I am karena itu bisa membuat lebih profesional dibandingkan dengan am. To be ini hanya berlaku pada dua keadaan. Yang pertama adalah present continuous tense, artinya sesuatu yang sedang dikerjakan atau aktivitas atau perbuatan yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah simple present tense, artinya sesuatu yang masih berlaku, sesuatu yang masih terjadi walaupun hal itu telah terjadi pada masa lalu. Perhatikan contoh berikut. Yesterday I read the book.
kemarin saya membaca sebuah buku. Kemudian yang kedua, now I'm reading a book. Sekarang saya sedang membaca buku. Terus yang ketiga, tomorrow I will read the book. Besok saya akan membaca sebuah buku. Perhatikan waktu dari aktivitas membaca bukunya, ya. Yang pertama, kemarin saya membaca buku. Yang kedua, sekarang saya sedang membaca buku. Yang ketiga, besok saya akan membaca buku. Yesterday I read the book. Kemarin saya membaca buku. Yesterday itu kan masa lalu. Jadi memakai I, tidak boleh memakai I am atau am. Nah, kalau now I'm reading a book, sekarang saya sedang membaca buku, itu pakai am atau I am, karena waktu membaca bukunya itu adalah sedang terjadi pada masa sekarang. Sedangkan tomorrow I will read the book, besok saya akan membaca buku, itu kan waktunya akan terjadi pada masa selanjutnya. Jadi itu pakai I, tidak boleh pakai I am atau am. Nah, itu adalah contoh present continuous tense. Sekarang untuk contoh simple present tense. Contohnya adalah I am a student, saya seorang murid. Dia akan menjadi seorang murid, mungkin saja sudah berlangsung pada minggu lalu atau bulan lalu atau tahun lalu. Kalau sekarang kelas 4, ya dia menjadi seorang murid sudah 4 tahun yang lalu. Jadi sesuatu yang terjadi pada masa lalu tapi masih berlaku hingga sekarang, itu namanya simple present tense. Contoh lainnya, I am from Garut atau I'm from Garut. Saya berasal dari Garut. Bisa saja dia berasal dari Garut itu sejak lahir, atau kalau baru pindah mungkin sebulan yang lalu, ya. Jadi kejadiannya itu sudah berlangsung pada masa lalu tapi masih berlaku hingga sekarang, itu namanya simple present tense. Nah, itu menggunakan I am atau am. Untuk kali ini cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Bersama kita melangkah menatap masa depan. Bergabunglah bersama kami, kelas Ibtidaiyah. Bergabunglah kata. Bergabunglah kata. Bergabunglah bersama kami, kelas Ibtidaiyah.